Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Seorang ulama mengatakan doa adalah sebab terkuat bagi seseorang agar bisa selamat dari hal yang tidak dia sukai dan sebab utama untuk meraih hal-hal yang dia inginkan. Tetapi pengaruh doa bagi setiap orang tuh beda-beda. Ada yang pengaruh doanya lemah sebab dirinya sendiri. Boleh jadi doa itu Allah nggak suka karena terlalu melampaui batas. Atau boleh jadi doa itu berpengaruh sangat lemah karena apa? Karena hati dari seorang hamba itu lemah. Dia tidak menghadirkan hatinya ketika berdoa, nggak sungguh-sungguh minta kepada Allah. Boleh jadi doanya masih tertunda karena ada penghalang terkabulnya doa. Misalnya ada makan minuman yang haram, ada dosa dalam dirinya, ada hati yang lalai, ada nafsu syahwat yang menggejolak, sehingga doanya tertunda dikabulkan oleh Allah SWT. Gitu ya. Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa. Doa itu adalah senjata kekuatan dari orang orang beriman. Jadi jangan tinggalkan doa, libatkan Allah dalam setiap aktivitasmu, dalam setiap lisanmu itu bunyinya adalah doa, doa, doa. Umar pernah ketemu sama orang yang mulutnya tuh doa terus, masya Allah. Ada seorang ibu yang sudah tua. Umar berteman dengan anaknya seorang dai internasional, masya Allah. Setiap kalamnya itu doa, terus nggak pernah keluar dari lisannya itu kecuali doa. Kita bisa nggak gitu, teman-teman semua? Kita jarang ya ketemu orang-orang yang setiap kali lisannya keluar tuh doa, 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 teman-teman semua. Kullu kalam doa, semua perkataan itu adalah doa. Berikutnya yang ingin Mas sampaikan, libatkan Allah dalam semua kehidupan kita. Allah akan mencukupi semua urusan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bahas mengenai doa. Sekarang mau bahas mengenai tawakal. Tawakal. Teman-teman lihat surah At-Talaq ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَن يَتَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah akan cukupin apa susah di dirimu. Allah akan mencukupi orang-orang yang uh, bertawakal kepadanya dengan apa? Dengan Allah berikan ketenangan pada orang yang ketakutan. Allah berikan perlindungan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Allah akan menjaganya. Allah akan membuat dia merasa tenang dari segala sesuatu yang dia khawatirkan. Allah akan memberikan segala sesuatu kebutuhan yang bermanfaat untuknya. Itu yang dimaksud dengan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Teman-teman lihat juga dalam surah At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Selalu ada jalan keluar dalam setiap permasalahan. Gak ada orang nggak jalan buntu tuh nggak pernah ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa pasti akan ada jalan keluar. Di kehidupan ini nggak ada jalan buntu, nggak ada masalah, nggak ada jawabannya, nggak ada masalah, nggak ada solusinya, nggak ada. Semua ada jalan keluarnya. Itu janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Kemudian teman-teman lihat dalam surah At-Talaq ayat 5, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya dan Allah lipat gandakan pahalanya. At-Tolak ayat 4, teman-teman lihat, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Allah akan memberikan kemudahan bagi urusannya. Teman-teman lihat surah An-Nisa ayat 69, ini semua janji-janji Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang yang dianugerahi nikmat. An-Nisa 69, yaitu apa? Yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang solih. Mereka itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Ya, jadi nggak ada keraguan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita bertawakal, tawakal itu apa sih nanti kita bahas. Ketika kita bertawakal kepada Allah SWT, maka Allah akan mencukupkan keperluan-keperluan kita. Teman-teman, apa yang dimaksud dengan bertawakal kepada Allah SWT? Bagaimana cara kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita? Adalah dengan menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah SWT. Tugas kita tadi apa? Berusaha, berikhtiar, berdoa, bertawakal maknanya adalah menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah SWT. Menyandarkan segala sesuatu, apa urusan-urusan kita kepada Allah SWT. Kita menyerahkan kepada Allah SWT. Bertawakal itu bukan bermakna nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nggak ngapa-ngapain kemudian Allah bantu, enggak. Bertawakal itu
Konsep tawakal itu adalah bagaimana kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tawakal itu ada ikhtiar, ada doa, teman-teman semua. Dalam tawakal ada ikhtiar dan ada doa. Nggak ada orang-orang yang dalam kehidupan ini cuman berdoa aja, nggak berikhtiar, nggak ada orang-orang yang bisa mendapatkan segala sesuatu dalam kehidupan ini berusaha aja nggak berdoa, nggak bisa. Jadi tawakal mengandung dua hal, yaitu apa? Di dalamnya ada yang namanya ikhtiar, di dalamnya ada yang namanya doa, gitu ya. Berikutnya yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua, sebentar. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, Umar hanya ingin menyampaikan pada kesempatan pada kali ini, apapun yang teman-teman inginkan dalam kehidupan teman-teman, segala apapun itu, konsepnya adalah dengan berdoa, ikhtiar, tawakal. Ada tiga hal yang kita bahas pada hari ini ya. Doa, ikhtiar, dan tawakal. Tadi kita sudah bahas doa sedikit, kemudian Umar bahas tentang konsep tawakal yang sebenarnya, di mana kita menyandarkan kepada Allah SWT. Maka dengan itu engkau akan merasa hidupmu akan lebih mudah. Dan kalau engkau nggak mendapatkan apa yang engkau inginkan, maka engkau tidak akan merasa berduka cita dengan itu. Kenapa? Karena tawakal. Tugasku adalah berdoa dan berikhtiar sampai titik darah penghabisan. Adapun kalau kata Allah itu nggak ditakdirkan untukku, ya sudah. Tawakal, konsep tawakal. Tugasku adalah berdoa dan berikhtiar secara maksimal. Kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala memang nggak nggak boleh untuk pada saat ini, ya udah, itu tawakal. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah 216, kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu justru yang paling baik untuk kamu. Itu tawakal, ya terserah engkau ya Allah. Boleh jadi apa yang engkau tidak suka itu baik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka dan kamu inginkan justru itu nggak baik buat kamu. Kata Allah, jangan dulu, jangan dikasih sekarang, itu nggak baik untuk dirimu. Konsep tawakal membuat kita akhirnya berpandangan positif terus dalam kehidupan ini. Berhusnudzon terus dalam kehidupan ini. Itu konsep tawakal. Tapi kalau nggak ada tawakal, semua akan terasa berat, semua akan terasa jadi beban, semua akan terasa sulit, semua akan terasa menyedihkan. Kita merasa kita ini yang paling sedih kehidupannya di dunia ini dibandingkan dengan orang-orang lain. Bahkan sebagian teman mengatakan nggak mau ngeliat Instagram, benci ngeliat kebahagiaan orang lain karena kehidupanku nggak seperti kebahagiaan orang lain, hasad dan sebagainya. Ya, jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kayak sekarang nih masih ada waktu loh teman-teman buat persiapan kurban. Teman-teman bilang nggak ada duit dan segala macam, minta aja sama Allah. Allah bisa kasih kok. Entah gimana caranya, tiba-tiba Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah kurban. Ibadah terbaik di bulan Dzulhijjah itu selain haji adalah kurban. Jadi jangan tinggalkan ibadah kurban itu teman-teman semua. Minta segala sesuatunya kepada Allah SWT. Begitu ya. Hari ini Umar mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Umar akan pilih beberapa pertanyaan di sini. Sebentar Umar matiin dulu videonya supaya bisa baca teks dari teman-teman semua. Bagi teman-teman yang tadi udah mendengarkan, silakan dicatat sehingga bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Ada yang bertanya pada hari ini? Terima kasih beberapa catatan yang Uma lihat pada hari ini. Oke. Adakah yang ingin bertanya? Mau membuka pertanyaan pada hari ini, silakan bagi yang teman-teman yang mau bertanya karena oke, adakah zikir atau apa tadi? Zikir yang senantiasa Uma baca. Eh, Uma mau cerita sedikit ya teman-teman semua. Dalam kehidupan ini betapa dahsyat dan pentingnya itu zikir pagi dan petang ya. Kenapa? Karena zikir pagi petang itu yang sudah dilakukan teman-teman di pesantren itu mengandung kumpulan-kumpulan zikir yang diajarkan Allah dan Rasulnya dalam Quran maupun Sunnah. Yang sederhananya teman-teman jangan tinggalkan zikir pagi dan petang itu. Zikir pagi itu dibacanya kapan? Setelah sholat subuh. Zikir petang itu dibacanya kapan? Setelah sholat asar. Kenapa? Karena ketika engkau membaca zikir petang, maka engkau akan dilindungi sampai pagi. Ketika engkau baca zikir pagi, engkau dilindungi sampai petang. Dan itu sangat berasa pengaruhnya, terutama teman-teman yang terkena ain atau terkena sihir. Uma agak sedikit, karena ini ada yang nanya tadi,
tentang apa zikir-zikir yang dibaca itu apa aja. Jadi mau ingin menyampaikan betapa zikir itu penting untuk teman-teman baca, terutama teman-teman Uma ingin menyampaikan terutama untuk teman-teman jangan sampai nggak hafal surah Al-Baqarah ya. Dari sekarang Uma ingin menyampaikan pada teman-teman yang di luar pesantren, surah Al-Baqarah itu surah yang wajib, bukan wajib ya, yang sangat utama untuk teman-teman hafal dan teman-teman baca untuk perlindungan pada diri teman-teman semua. Jadi kalau ditanya Uma baca zikir-zikirnya apa, zikir pagi dan petang itu melindungi dirimu dari kejahatan manusia, dari kejahatan sihir. Kita nggak pernah tahu teman-teman semua. Ada orang kirimkan sihir karena dengki, hasad, karena urusan cinta, karena urusan bisnis dan sebagainya. Itu banyak dikirim sihir-sihir. Ya, nanti ada satu waktu mungkin kita akan bahas sihir. Nah, itu semuanya bisa dilindungi kalau engkau jaga dengan baca zikir pagi petang. Ya, baca doa, baca zikir pagi petang. Em, apa aja yang teman-teman bisa baca? Apapun teman-teman bisa baca dalam zikir pagi petang. Tentu saja ada Al-Fatihah, ada trikul ya, kul a'udzu birabbil nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad. Teman-teman tahu surat perlindungan itu surah Al-Falaq. Al-Falaq itu kalau teman-teman baca salah satunya di dalam surah Al-Falaq itu melindungi teman-teman dari kejahatan manusia dan dari kejahatan para penyihir. Itu teman-teman baca. Ayat kursi teman-teman baca. Ya, kemudian kalau Umar pribadi, Umar senang dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa? Karena dalam zikirnya Nabi Yunus alaihissalam itu dalam surah Al-Anbiya ayat ke-80 eh 87 kalau nggak salah 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu mengandung tiga hal. Pertama, tauhid. Zikir yang afdol itu adalah di dalamnya mengandung perkara-perkara tauhid. La ilaha illa anta. Kita mengakui tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Subhanaka, kita puji-puji Allah. Jadi sebelum kita minta segala sesuatu, kita memuji Allah dalam setiap keadaan. Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan yang sangat susah, dalam keadaan yang sangat sedih, dalam perut ikan, gelap, di lautan, malam hari, nggak ada yang bisa tolong. Dalam kehidupan kita, kita ngerasa nggak ada orang yang ngertiin saya, nggak ada orang yang bisa tolong saya. Maka akui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kemudian yang kedua adalah puji-puji Allah dalam setiap keadaan. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan akui bahwa kita orang berdosa. Kita orang yang banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kalimat doa Nabi Yunus alaihissalam itu mengandung tiga poin utama: perkara tauhid, memuji-muji Allah dalam setiap keadaan, dan juga mengakui bahwa diri kita adalah seorang pendosa. Dan lihat bagaimana Allah memberikan jalan keluar kepada Nabi Yunus alaihissalam. Jadi itu salah satu doa dari sekian banyak doa yang teman-teman bisa baca untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupan teman-teman. Walaupun banyak tentu saja doa-doa lain yang teman-teman bisa baca gitu ya. Semua orang punya zikir favoritnya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi silakan, yang paling baik adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau untuk Uma pribadi, Uma baca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu juga termasuk pada saat Uma merasa, Uma pernah cerita Uma melahirkan dan ngerasa kayaknya Uma meninggal di situ karena nggak bisa bernafas lagi. Uma baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan ternyata Allah SWT menyelamatkan kehidupan Uma pada saat itu. Jadi itu salah satu doa dari sekian banyak doa atau zikir yang teman-teman bisa baca. Selebihnya teman-teman bisa baca zikir pagi petang, jangan tinggalkan karena teman-teman akan aman selama teman-teman baca zikir pagi petang. Teman-teman nggak akan kena sihir, teman-teman nggak akan kena ainnya orang gitu ya. Baca itu. Berikutnya, Uma pilih dulu pertanyaan. Mau mau Iya. ya. Oh, sudah habis waktunya kah? Belum, tadi ada satu peserta yang mau nanya secara langsung. Boleh Uma tadi angkat Boleh, tangan. boleh, boleh. Silakan, silakan. Boleh Kak Irene, mungkin langsung saja. Kak Irene, apakah Kak Irene masih tersambung? Oke, sudah. Boleh dicoba dibuka Kak Irene? Iya, Assalamualaikum Uma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, Uma. Perkenalkan, saya Irina Familia Makareta dari Malang. Ya, Uma, saya seorang mu'alaf. Barusan, eh, barusan mu'alaf 1 tahun yang lalu. Nah, saya ikut suami Uma. Nah, tapi kita masih nikah siri Uma. Tapi suami saya nggak pernah mengajarkan saya apa itu Islam.
sering melakukan hubungan yang toxic people banget gitu mah. Bahkan saya mau sholat pun saya nggak bisa. Sampai detik ini sholat saya harus lihat YouTube. Dan saya sebenarnya pengen Uma untuk berhijrah, tapi saya nggak tahu Uma caranya seperti apa. Soalnya benar-benar ketika saya meninggalkan ibu dan ayah saya, karena saya pindah agama, sekarang saya benar-benar hidup sendiri, Uma. Untuk saya cuma mau tanya Uma, langkah apa yang harus saya lakukan, Uma? Jaga Ya. mental, batin. Saya selalu kena, Uma. Bahkan saya kerja pun kayak nggak fokus. Saya bekerja di salah satu perbankan BUMN, Uma. Ya, Gitu sih, Uma. baik, untuk Mbak Iren, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bayran kembali bukan masuk kepada agama Islam tapi kembali kepada agama Islam karena Rasulullah SAW mengingatkan semua yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani dan lain-lainnya. Jadi semua orang lahir dalam keadaan fitrah, yaitu lahir dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah SWT. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Iren bukan masuk kepada agama Islam tapi kembali kepada yang fitrah, kembali kepada yang semula. Untuk Mbak Iren dan juga teman-teman di sini, tadi mau katakan bahwa engkau tidak sendiri karena engkau bersama dengan Allah. Maksudnya di sini salah satunya adalah apa yang terjadi pada Mbak Iren dan kepada kita semua, teman-teman semua, kita nggak boleh sendiri. Dalam artian di Indonesia, Masya Allah itu banyak komunitas-komunitas mu'alaf, banyak sekali. Mbak Iren bisa ikut di situ secara online dan segala macam itu. Mbak Iren bisa di situ. Nanti minta tolong kepada tim dari Masukan Wafat, minta tolong nomor telepon yang Mbak Iren supaya nanti Uma bisa kasih nomor telepon lembaga-lembaga mu'alaf center sehingga Mbak Iren bisa dibimbing langsung kepada semua perkumpulan mu'alaf di sana. Kalau kita Uma contoh Uma sendiri. Kalau Uma nggak ikut komunitas, nggak ikut perkumpulan, Uma mungkin stres juga gitu mempunyai anak dengan sindrom. Uma nggak tahu gimana caranya, harus berobatnya kayak gimana, ini penyakitnya. Kalau anak ini tiba-tiba nggak nafas, Sulaiman itu nggak bernafas beberapa detik, itu harus ngapain? Uma nggak tahu, kalau Uma sendirian. Akhirnya Uma memilih untuk mencari komunitas. Uma bergabung dengan semua ibu-ibu yang punya hal yang sama seperti Uma, yaitu punya anak langka. Jadi mau bergabung kepada komunitas dengan anak-anak kelainan langka. Kenapa di bumi ini ada komunitas sindrom, komunitas anak-anak dengan kelainan langka, komunitas kanker, komunitas komunitas itu, supaya orang yang punya permasalahan yang sama bisa berkumpul bersama-sama dan bisa menyelesaikan, mendapatkan jalan keluar bersama-sama. Saran Uma untuk Mbak Iren adalah cari komunitas mualaf center, nanti kita akan kasih nomor teleponnya, Mbak Iren bisa langsung hubungin, itu bisa belajar secara online, bisa langsung datang ke komunitasnya di masing-masing daerah, itu semuanya ada mualaf center itu, dan berkumpul bersama dengan mereka, luangkan waktu mungkin seminggu sekali untuk berkumpul bersama mereka. Disitulah tempat Mbak Iren bertanya, disitulah tempat Mbak Iren belajar dari awal, disitulah tempat Mbak Iren merasa bahwa Mbak Iren gak sendiri, disitu Mbak Iren ngerasa Mbak Iren dibimbing, karena nggak bisa hanya ikut katupat seminggu sekali, nggak mungkin, mustahil belajar sholat sendirian lewat YouTube, mustahil. Harus dalam Islam kita belajar harus dengan guru yang berterusan. Jadi secara sederhana Umah ingin menyampaikan bahwa insya Allah Mbak Iren akan bergabung dalam komunitas-komunitas mu'alaf, dan Mbak Iren akan tahu bahwa Mbak Iren nggak sendirian karena banyak orang-orang yang sama dengan Mbak Iren. Begitu ya Mbak Iren, semangat selalu dan bergabung terus di Katupat karena di sini banyak teman-teman yang bisa menguatkan. Coba kasih cintanya dulu sama Kakak Iren dong, semua teman-teman. Mana nih santri-santri penghafal Quran? Coba kasih love-nya dulu sama Kakak Iren supaya Kakak Iren gak ngerasa sendiri insya Allah. Tuh dapat support yang banyak tuh. Oh, dapat sayang dari ratusan penghafal Quran tuh. Terakhir dari semua pada hari ini untuk Mbak Iren dan juga untuk ke semua yang ngerasa lagi nggak baik-baik aja karena permasalahan kehidupan yang banyak silih berganti. Dapat cinta banyak tuh Mbak Iren tuh. Uma mau ngasih tahu satu doa, yang mana ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat beliau dalam keadaan sangat berduka atau sangat sedih. Jadi ada doa yang Rasulullah ajarkan baca ketika kita dalam keadaan yang sangat
sedih, sangat sulit, sangat berat, maka doanya adalah, nah mungkin beberapa teman udah tahu dalam hadis surat Bukhari Muslim, bunyi doanya atau bunyi zikirnya adalah La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Mau ulang doanya? Ini doa ketika Rasulullah mengalami kesulitan yang mendalam, duka yang mendalam, gak kelihatan jalan keluarnya, kesedihan dan air mata yang berterusan, maka Rasulullah mengajarkan doa atau zikir yang mengagungkan Tuhannya. Bunyinya adalah La ilaha illallahul azil, La ilaha illallahu azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Mudah-mudahan ada yang catat dan di-share di grup ya, supaya kita bisa menjadikan zikir ini jadi zikir yang rutin di lisan kita insya Allah. Oke, baik, hari ini sekian dari Uma untuk Mbak Iru. Sedih boleh, tapi jangan berterusan. Yang kita lakukan tadi hari ini apa? Nggak ada jalan buntu, semua ada jalan keluarnya. Apakah takdir buruk karena dinikahkan oleh orang yang membimbing kita? Karena kita nggak ngerti hikmah di sebaliknya. Tapi lewat pernikahan itu Mbak Iren jadi pintu pembuka untuk mengenal Allah. Selanjutnya kita sendiri yang berikhtiar. Jangan bergantung pada orang, jangan bergantung pada orang lain. Kita punya tangan, punya kaki, punya otak, punya badan yang sehat, punya kecerdasan yang luar biasa, bergerak untuk mencari pertolongan untuk diri kita sendiri. Siapa yang bisa tolong kita? Ya diri kita sendiri dari pertolongan Allah SWT. Nggak bergantung pada orang lain. Hati kita nggak bergantung pada orang lain. Yang buat kita sedih dan tertawa itu Allah SWT. Jadi dari sekarang cari guru, cari komunitas, ingetin nanti setelah ini langsung WhatsApp Uma, tim Maskon Hufaz untuk Uma kasih nomor telepon Mu'alaf Center ya. Dan Mbak Iren tolong hubungi mereka, datang dan banyak ngobrol sama para mu'alaf-mu'alaf di sana, insya Allah mudah-mudahan dikuatkan insya Allah. Mbak Iren gak sendiri. Juga untuk teman-teman semua, semoga Allah mudahkan dalam proses belajarnya, Allah tenangkan hatinya. Ketika teman-teman dalam kondisi futur, keimanan turun, teman-teman baca doa ini. Paksain untuk baca doa ini. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT yang maha agung lagi maha santun. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang menguasai arsy, yang maha agung. Dialah yang menguasai langit, dialah yang menguasai bumi, dialah yang menguasai arsy lagi maha mulia. Pujian-pujian kepada Allah SWT yang membuat kehidupan kita jadi baik-baik aja. Baik, terima kasih untuk hari ini. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Doakan Uma masih terujian di Azhar. Dan insya Allah teman-teman dalam keadaan yang bersemangat untuk menyelesaikan Quran insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.